Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas bagaimana melakukan analisis butir soal dari kuis ujian berbasis model versi Unisa Yogyakarta. Yang pertama, Anda dapat membuka alamat ini https://bds.unisayogya.ac.id/analisis minus butir minus soal minus dari minus kuis minus ujian minus model. Hingga nanti akan terbuka halaman seperti ini. Kemudian nanti di sini ada dua template yang dapat Anda unduh. Template ini hanya dapat dibuka atau diunduh dari email Unisa Yogyakarta. Ada dua, yang pertama standar, yang kedua tingkat lanjut. Yang standar, kemudian yang tingkat lanjut. Baik, berikutnya setelah dibuka filenya, kemudian kita download, simpan, kemudian yang juga sama kita download, kemudian kita simpan. Ini adalah file yang kita buka tadi dalam bentuk XLSX atau Excel yang versi yang XML. Kita buka salah satu, misalnya kita mau membuka menggunakan yang advance. Ya, kemudian apabila di bagian atas ada tulisan atau keterangan protected view seperti ini, dapat di enable editing sehingga nanti bisa diubah-ubah. Oke, nanti akan tampilnya akan seperti ini. Ini sudah didesain untuk versi cetak. Nanti keterangannya seperti ini, nanti mata kuliah ada dapat diisi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita buka mata kuliahnya, misalnya seperti ini course-nya, kemudian kita buka kuisnya, misalnya ini sudah menjelaskan soal misalnya. Kemudian di sebelah kanan ada gerigi, dapat diklik, kemudian buka menu statistik sehingga akan muncul seperti ini. Ini dapat langsung di download dalam bentuk CSV misalnya, kemudian disimpan. Oke, nanti akan seperti ini, kemudian dibuka. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini di sini ada 3 bagian. Yang pertama ini adalah bagian pertama, ini bagian yang kedua, kemudian yang di bagian ini adalah bagian ketiga, nanti sampai ke bawah. Oke, bagian yang pertama dapat kita copy, kemudian kita pindah ke ini yang di bagian sheet data 1, langsung saja di paste. Nanti di sini di rapor analisa sudah seperti ini, jumlah soalnya 100 butir, nilai rata-ratanya 85, stabilitas tesnya 91,66, ini sangat tinggi, sehingga ini nanti akan otomatis terisi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, nanti dari question 1 sampai 5 ini di bagian 2 kita copy, kemudian kita paste di bagian tingkat lanjut IKDP. Kita paste saja. Oke, kemudian yang ketiga,
semua ini kita copy. Caranya letakkan di sini, kemudian pencet shift, kontrol, kemudian kanan, kemudian bawah, shift, kontrol, kanan, bawah, kemudian ini tinggal di copy, kemudian masukkan ke fungsi destructor. Kemudian langsung saja kita paste di bagian sini, sehingga akan muncul seperti ini, ada cek oke. Baik, mungkin perlu kita jelaskan. Di sini ada batas cek 5%. Maksudnya bahwa jika nilai frekuensi ini adalah di bawah 5%, maka nanti di sini ada tulisan cek. Berarti opsi itu perlu dicek. Ini misalnya kita isi dengan 2, maka karena ini 2 dia lebih kecil atau sama dengan 2, maka di sini nomor 3 ini menjadi oke. Ini tadi sebelumnya cek jadi oke. Kemudian misalnya kita mau mengedit batasan cek, misalnya kita mau membuat yang di atas 1% itu tidak perlu dicek, maka ini tinggal diganti saja misalnya. Sehingga yang karena ini di atas 1%, maka dia jadi oke. Nah, misalnya seperti itu. Tapi biasanya cukup dibuat default saja, batas ceknya 5%, toleransi ceknya 1. Kemudian di sini ada settingan lagi, kapan bahwa soal itu dikatakan baik, yaitu jika persentase benarnya itu di antara 30% sampai 80%. Jadi misalnya ini, karena ini semua di atas 80%, maka semua tidak baik. Misalnya mau kita rubah supaya ini semua masuk, misalnya kita menjadi 0,9. Nah, maka nanti semua menjadi baik. Oke, kita kembalikan ke default, sehingga semua di sini adalah tidak baik. Kalau tidak baik dan cek destructor, maka nanti kesimpulannya revisi soal. Tapi kalau di sini nanti soalnya baik, tapi di sini cek destructor, maka nanti di sini adalah tulisannya cek destructor. Ini adalah versi simpelnya. Kemudian mungkin bisa kita lihat di sini untuk versi yang tingkat lanjut. Nah, nanti sama ini untuk menentukan tingkat kesukarannya. Ini nanti akan berpengaruh di sini, mudah sukarnya ini. Sukar itu kalau di bawah atau sama dengan 25%, sedangkan kesukaran sedang itu jika kurang dari atau sama dengan 75%. Kemudian nanti di sini bisa ada otomatis ada kesimpulannya, kemudian tindak lanjutnya apa. Kemudian keterangan yang lain dapat dilihat di bagian bawah. Nanti di sini ada interpretasinya, nanti bisa dilihat ini warnanya hijau, nanti berarti dia interpretasi yang hijau di sini, kemudian ini warnanya biru, dia ini adalah interpretasi yang ada di sini warnanya biru. Kemudian langkah terakhir adalah menghapus yang tidak diperlukan, 6 sampai 100. Misalnya tidak diperlukan, maka ini bisa dihapus, klik kanan, di blok klik kanan, kemudian di delete. Sehingga nanti totalnya kita pastikan jumlahnya sesuai dengan yang ada di sini. Ini misalnya ini ada 5 soal, maka ini jumlahnya adalah 5. Nanti kesimpulan di sini yang cuma soalnya ada 5, nilai rata-rata sekian,
reliabilitas tesnya sekian, sangat tinggi misalnya. Kemudian soal tidak baiknya versi simple itu ada 5, kemudian revisi soal itu ada 5, ini ada tidak lanjutnya misalnya review dan perbaiki soal. Kemudian untuk versi tingkat lanjutnya revisi di strukturnya ada 5. Nah, nanti dari dosen dapat memilih yang versi simple atau versi tingkat lanjut. Itu jika dosennya menggunakan analisis butuh soal yang advance atau analisis butuh soal tingkat lanjut. Tapi apabila dosen menggunakan analisis butuh soal yang biasa, yang simple, maka nanti yang tingkat lanjut ini tidak ada. Kemudian nanti dosen di sini tinggal mengganti yang warnanya kuning, nama mata kuliahnya dapat disesuaikan, kemudian di sini tanggal, kemudian nama koordinator, kaprodi dan nama kaprodi dapat disesuaikan. Kemudian nanti untuk keterangannya dapat dibaca di sini, ada keterangannya. Kemudian nanti di atas juga ada keterangannya, petunjuknya. Begitu juga nanti di sheet tingkat lanjut IKDP, kemudian termasuk juga di sheet fungsi instruktur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.